Andreas, ini secara skema konsep pasti bagus, tapi implementasi untuk bisa mengusik mereka yang selama ini kipas-kipas dari hasil cuan selisih kan pasti akan terganggu. Ya, sudah barang tentu ini perlu komitmen yang sangat kuat, Mbak, dari tingkat presiden sampai di bawahnya. Karena apa? Karena ini betul-betul Badan Pangan Nasional ini memiliki, bagi saya memiliki dua sisi, dua mata. Yang pertama mengamankan kebutuhan di masyarakat, warga di masyarakat, dan yang kedua dengan instrumen yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan besar untuk ikut membantu mensejahterakan petani. Itu komponen kedua itu. Dan tadi juga sudah disampaikan, sebenarnya segala sumber masalah pangan di Indonesia adalah ketidakpedulian kita terhadap petani kecil. Contohnya apa? Sederhana sajalah. Kalau kita peduli maka tidak akan ada konversi lahan pertanian sampai 1 juta hektar. Dari tahun 2012 sampai tahun 2019 itu 1 juta hektar. Petani sekarang ini dari 17 subsektor usaha di Indonesia, petani merupakan kelompok usaha yang paling rendah. Lalu petani, buruh tani pendapatannya hanya 62% buruh bangunan. Itu merupakan tanda-tanda bahwa kita sebenarnya tidak terlalu peduli terhadap kesejahteraan petani. Sehingga impor meningkat luar biasa besar. Sering saya kemukakan, 8 komoditas pangan hanya dalam tempo 10 tahun meningkat hampir 20 juta ton impornya. Dalam arti ini menjadi problem besar yang harus kita atasi bersama. Sudah barang tentu dengan keberadaan Badan Pangan Nasional kita amat sangat berharap. Sehingga kita semua harusnya mendukung ini baik dari sisi anggaran, baik sisi kebijakan dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting. Dan tadi saya sampaikan petani selalu dihadapkan face to face, head to head dengan petani internasional. Dengan petani kedelai Amerika, Argentina, Brasil dan lain sebagainya. Itu di mana kuncinya? Kuncinya di tarif. Kebijakan tarif pangan kita itu 0%. Kalau itu diteruskan silahkanlah, mau program apapun tidak akan bisa bunyi. Lalu yang kedua, Mbak, yang terkait dengan minyak goreng, ekspor. Seharusnya kan pajak ekspor ini pajak ekspor progresif ya. Sehingga nanti daripada tak kirim ke luar negeri lebih baik saya gunakan di Indonesia. Itu iya, harusnya seperti itu. Tapi kan itu juga tidak kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita perbaiki ke depan dan kita sangat berharap bahwa NFI ini mampu melakukan dua fungsi utama tadi. Bagaimana mengamankan pangan di masyarakat, dan yang kedua, bagaimana dengan instrumen yang dimiliki, karena ada impor di sana kan ya, bisa mensejahterakan petani. Itu Mbak, saya kira. Pak, komitmennya apa dong? DPR ini kan harus dorong. Satu lagi sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan harga di tingkat konsumen, itu kan, itu selain tadi di hulunya. Jadi kita melihat sebenarnya masalah di hulu kita ini adalah off-takernya. Saya sepakat tadi Pak Arief tadi bahwa kalau ada jaminan pembelian, jaminan harga yang namanya ternak daging itu nggak perlu impor sebenarnya kebanyakan ya. Yang kedelai juga kalau memang dari awal sudah ada kontrak, itu pasti akan bersemangat, satu. Yang kedua, saya sepakat tadi bahwa Bappenas atau Badan Pangan Nasional ini sebenarnya solusi untuk mengatasi carut marut masalah pangan kita gitu sebenarnya Pak Andreas ya, Pak Arief ya. Ini harapan kami di Komisi 4. Karena kami lihat selama ini ya kita menghargai juga Kementerian Teknis ya, tapi harus ada yang mengkoordinasi, harus ada yang mensinergikan dengan semua potensi-potensi tadi yang namanya pangan gitu ya. Dan tentu kami komitmen karena membuat undang-undang, tentu kami akan mengawal, tentu juga akan kami mendorong agar anggarannya betul-betul terpenuhi sehingga petaninya tersenyum, masyarakat juga tersenyum kan gitu Pak Arief ya. Kemudian kita mengurangi impor sehingga kita menjadi negara yang meningkat ketahanan pangannya gitu loh. Nah seperti itu. Karena kita pernah swasembada, masa kita nggak bisa swasembada lagi? Pedagang sebelum nanti saya ke Kak Badan. Ya, memang kita susah swasembada sejak kita contohnya bawang putih lah. Jadi komitmennya sebenarnya yang paling penting untuk didorong adalah komitmen semua kementerian. Bahwa Badan Pangan ini menjadi koordinator ya atau mengkoordinasikan ke semua. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana desain pangan itu bisa kuat. Jangan sampai pas giliran barang nggak ada, nanti habis ini presidennya ganti, kewenangannya nggak dikasih-kasih gitu ya. Apalagi begitu. Maka itu harus jadi komitmen bersama. Grand design pangan, dan yang paling penting distribusi. Distribusi kita terlalu panjang. Bagaimana caranya itu harus dipikirkan bersama. Dan melibatkan semua kelompok untuk komunikasi. Kenapa gagal minyak goreng? Kenapa gagal beberapa komoditas? Karena komunikasi lemah. Dan kami berharap agar Badan Pangan menjadi motor ya. Kesejukan bagi kita agar pangan kita tidak carut marut seperti tahun-tahun 10 tahun bahkan 15 tahun kita sudah menghadapi posisi yang sulit seperti ini. Pedagangnya udah nggak bisa kipas-kipas sebentar lagi Ramadan.
biasanya fase-fase ini fase-fase yang cukup sulit buat pedagang dan pembeli. Siap-siap tabungannya diamankan Pak Kabadan. Harapannya sangat besar sekali, apalagi nanti Ramadan 3 fase tadi dibilang Pak. Saya ingin sampaikan sekali lagi dengan segala kerendahan hati, mengajak kita semua hand in hand untuk menyelesaikan challenge di pangan nasional. Kemudian kita harus bisa melepaskan ego sektoral di setiap lini. Jadi jangan hanya di hilirnya aja pedagang, tapi petaninya juga tolong dilihat sama-sama. Kemudian ini kesempatan yang baik karena saya kemarin sebagai dirut BUMN Holding Pangan ID Food, di bawahnya ada 5 yang sudah digabungkan, ada SAS di pertanian, ada Perindo di perikanan, kemudian ada PPI di perdagangan dan logistik, begitu ya. Kemudian ada PT Garam dan ada Berdikari di peternakan. Yuk kita gunakan yang namanya ID Food ini bersama satu lagi Bulog ya untuk mengeksekusi program-program pemerintah yang ada. Tentunya bersama private, tadi disebutkan bahwa kita ini harusnya bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk private. Sehingga nanti ke depan itu growth-nya itu ada karena ada kolaborasi antara BUMN pangan, kemudian dengan private, dengan pedagang pasar. Kita nggak boleh nih potong dijualan di depan pasar gitu nggak. Kita lewatkan pedagang pasar sehingga tata niaganya tetap berjalan. Nah, harapan saya ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa terlaksana. Ya. Jadi pada saat kita presentasikan kepada Bapak anggota Dewan Komisi 46 itu nanti, mukanya tuh kelihatan gitu ya, bahwa ini progresnya adalah perbaikan buat pangan nasional ke depan. Baik, ada harapan besar terhadap NFA ini untuk bisa menjalankan tupoksinya agar tidak ada lagi carut-marut permasalahan mengenai kenaikan harga yang terus-menerus berulang-ulang dan petani juga serta kita masyarakat yang menjadi korbannya. Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan baik. Saya Brigita Manwar pamit. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Prof, terima kasih Mas Sori, terima kasih Bu Suparmi dan juga terima kasih Pak Adi. Selamat malam, sampai jumpa.